Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Pemuda Hijrah, di mana pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, di mana anak-anak muda generasi penerus bangsa. Ada teman-teman Irma ya, untuk sekarang Irma dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Mulai diperkenalkan dari satu persatu mungkin, silahkan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Gani Nuryatna, asal kelas 11 dari SMK 1 Purwakarta. Oke, jurusan Jurusannya sebagai TBSM. oh, TBSM itu teknik sepeda motor. Iya. Oke, bisa lanjut. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Murtado dari kelas 11 TITL 2. Oke, Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andre Nesta dari kelas 11 TAP 1. TAP. Iya. TAP itu apa? Elektro. Oh, elektro. Oke. Oke, teman-teman. Kalian kan baru memasuki fase di mana mengenal lah yang namanya labilisme. Asik. Kita sebut labilisme aja ya. Kita sebut labilisme. Labilisme itu kayak anak muda aja gitu, anak muda. Nah, apa yang kalian rasakan setelah dapat atau setelah kalian menembus umur sekarang nih? Mungkin dari pertama, apa yang kamu rasakan, perubahan apa gitu dari pertama generasi kalian sekolah zaman SMP sampai kalian sekarang di SMK, itu apa yang kalian rasakan? Perbedaannya lah apa? Perbedaannya ya dari segi kegiatan. Oke, dari segi kegiatan. Dari segi kegiatan. Segi kegiatan maksudnya bisa menunjang lebih teman-teman untuk lebih aktif Iya, atau seperti juga. apa? Atau lebih luas lagi gitu? Untuk lebih aktif ke sosial sih. Oh, lebih aktif ke sosial. Oke, yang tadi sekarang masuk di Rohis nih. Iya. Kayak kegiatannya di Rohis apa aja nih? Kegiatannya yang kemarin kita baru pleno gitu kan, pengesahan program kerja. Nah, Oke. Dan buat sekarang itu ada kegiatan Smart Train Ramadan. Oke, smart train itu apa? Bisa dijelaskan mungkin? Jadi Smart Train Ramadan itu kayak sebuah kayak pesantren, kayak mirip-mirip pesantren Ramadan lah. Oh, Jadi kegiatannya tuh kita seperti mendengarkan kajian gitu dari guru. Oke. Oke, pesantren kilat kalau zaman kita mungkin ya, mungkin Iya. pesantren kilat kayak gitu. Nah, kalian kan di Rohis ya. Menurut kalian sendiri, yang tadi kan memang ada perubahan di bentuk sosial juga, teman-teman lebih hype lah, sosialnya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, selain dari Rohis sendiri nih, dari sekolah sendiri, teman-teman bisa mendapatkan perbedaan itu nggak? Di luar kegiatan gitu, di luar organisasi teman-teman. Nah, saat kalian sekolah, itu punya rasa perbedaan nggak dari waktu zaman dulu gitu? Dari mungkin dari segi pembelajaran, dari segi kegiatan teman-teman yang lain gitu. Ya beda aja sih. Beda aja? Pas dari dulu kan waktu SMP kegiatan cuma itu aja, cuma dibimbing sama guru gitu kan. Iya. Nah, pas waktu masuk SMK itu kan beda gitu kan, jadi diatur sama sendiri gitu. Jadi nggak disuruh-suruh lagi sama guru gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Kalian juga sudah merasakan lah bagaimana perkembangan sosial setelah kalian masuk ke SMK gitu. Karena saya juga memang merasakan seperti itu gitu ya pada saat dulu. Nah, pandangan teman-teman tuh terhadap generasi zaman sekarang kayak gimana sih? Generasi yang memang sekarang di umur teman-teman gitu, sebaya dengan teman-teman. Itu gimana pandangan teman-teman tuh melihat? Ya banyak lebih aktifnya ke sosial sih. Ya. Banyak ke yang umbar-umbar aurat lah gitu. Oke, warung-warung itu Ya, kelas. ya, ada. Ada di platform yang memang awalnya T, belakangnya tok gitu ya. Ada. Kalau si Ahmad mungkin bagaimana pandangan untuk generasi zaman sekarang ini? Pandangan untuk generasi zaman sekarang itu kayak apa ya? Perbedaannya jauh banget sama yang dulu-dulu itu dari tahunan 2000-an. Soalnya kerasa bedanya tuh kalau dari sekarang kita itu lebih bukan mengendalikan tapi apa namanya? Ini tuh gadget. Ya, Gadget. jadi lebih menggunakan fokus untuk menggunakan gadget daripada bersosialisasi dengan orang lain secara langsung gitu. Ya. Jadi kita kurang apa ya sebutannya? Kurang untuk bersosialisasi ya, kurang untuk bergaul dengan orang lain. Jadi lebih mementingkan dengan ini Iya, gadgetnya. Kalau Andre mungkin tahu lah nih
Oh, oh, lanjut aja. Menurut pandangan saya sih, kalau dulu kan suka itu biasa dari adab biasanya, Ya. dari sikap. Kalau dulu kan suka ramah gitu. Nah, kalau sekarang sih agak kayak gimana gitu, agak kurang lah, Kurang ya. ya, Heeh. kurangnya sikap adab kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga paham ya, mulai dari seperti itu bisa menjadi bentuk pemikiran kita lebih ke terjerumus lagi nih, kayak kenapa sih yang saya bingungkan itu, kenapa anak zaman SMK sekarang, bukan tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi ada oknum lebih ke kayak ada kasus narkoba, ada kasus apa, di mana itu tuh hal yang nggak wajar dilakukan untuk teman-teman sebaya dilakukan gitu. Nah, dari teman-teman sendiri nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan si teman-teman kita yang memang terjerat itu bisa masuk ke dalam hal tersebut gitu? Karena mungkin beda zaman dengan saya ya, men, karena memang kasusnya dimulai dari sekarang nih, yang tadi pasti diawali dengan yang namanya sosmed, dari sosmed mungkin dia terinspirasi. Nah, kira-kira selain itu apa yang bisa menyebabkan mereka tuh terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu gitu, kayak narkoba dan kriminal lainnya lah gitu. Dari Andre Taulani itu. Biasanya sih faktor lingkungan, ada Iya. yang mendorong kayak gitu. Ya, saya suka itu faktor lingkungan. Kalau itu Kang Ahmad. Mungkin gara-gara apa ya, kurang didikan orang tuanya, ditambah dia itu terlalu bebas dari lingkungannya sendiri, jadi bukan harus ada pengakan tapi tidak ada aturan dalam pemikirannya gitu. Oke. Kalau Dari saya sih ya itu cuman penasaran aja gitu, pengen nyoba-nyoba kayak gimana rasanya gitu. lu ketagihan gitu ya. Iya, bisa lihat Oke. Nah, saya tuh pengen nanya, teman-teman ini kan masuk Rohis nih, dan bisa jadi teman-teman juga jadi contoh lah untuk kawan-kawan kita nih, anak pemuda hijrah yang lainnya gitu, yang ingin lebih baik lagi. Irma tuh ya, bukan Rohis, sorry, Irma, Ikatan Remaja Masjid. Nah, teman-teman ini, lingkungan teman-teman ini gimana sih? Kok bisa sampai kalian tuh mau menjadi Irma? Sedangkan kan untuk masuk anak zaman sekarang nih ya, jujur-jujuran, untuk masuk untuk kepada hal yang kayak gitu, itu susah banget, karena memang pertama tuh ada gengsi. Nah, dari teman-teman, kenapa pengen masuk ke lingkungan Irma atau Rohis? Kenapa? Ya, dari saya sih waktu dulu pernah dari waktu SMP tuh suka ngaji gitu kan. Suka ngaji sana sini, terus pindah. Sekarang kan waktunya SMA jarang aktif tuh, jarang pulang sore gitu kan, jarang ada kegiatan ngaji gitu. Jadi ikut kegiatan di rumah di sekolah. Kalau Kang Ahmad? Kalau dari saya itu apa namanya, iseng-iseng doang sebenarnya. Iseng doang ya, berhadiah gitu ya. masuk ke rumah takutnya berhadiah. Terus cuman iseng-iseng doang, ya pengen nyoba-nyoba hal baru gitu, buat nambah-nambah ilmu juga. Terus bisa dari sekarang itu ya gara-gara teman-teman ini. Ya. Kalau Kang Andre? Kalau dari saya sih, saya lebih ke di barengan sama hati gitu, Oh iya. di niatan. Biasanya kalau kayak sama itu sih susah untuk itunya. Ya. Tapi teman-teman sempat terbesit gak sih untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu? Karena kan zaman umur segini nih emang lagi labil-labilnya nih gitu, kayak mikir ya kita tuh lebih milih ini atau ini gitu ya, karena kan cenderung positif itu cenderung hal yang nggak rame juga, sedangkan anak muda itu butuh hal-hal yang rame lah, party gitu ya. Nah, teman-teman sempat gak sih terbesit gitu dari Kang Andre sendiri? Kalau saya sih enggak ya, kalau itu Positif terus ya? positif. Insya Allah lah. Insya Allah positif ya. Kalau dari kawan gimana nih? Kalau dari saya itu pernah kepikiran, cuman karena namanya manusia juga kan pasti ada yang kotornya gitu, atau ada yang sisi nggak baiknya, ya sisi nggak baiknya, negatifnya. Jadi menghindarinya itu paling tidur doang atau ya olahraga. Iya sih, lebih baik olahraga sih daripada harus memikirkan kayak gitu ya. Iya. Kalau dari ketua Rohis ini kan, ketua Irma. Nah, kalau dari ketua Irmanya gimana nih? Pengen tahu kok bisa jadi ketua gitu. Nah, jadi pemikirannya itu bakal seperti apa gitu kalau ketua itu? Ya kalau misalnya kayak gitu sih bingung juga sih. mau pilih itu, mau pilih yang ramai juga, mau pilih yang ini juga gitu. Jadi bingung kan, bimbang gitu. Jadi mending memfokuskan diri aja buat yang
jalan yang benar aja gitu, mau kemana gitu, jadi biar nggak terlalu bimbang. Iya. Nah, teman-teman, di generasi pemuda Hijrah Purwakarta juga kita mengusung sesuatu hal yang memang benar tapi asik gitu. Iya. Jadi kita tidak terpaku hanya kepada kebenarannya saja, tapi untuk kita anak muda, kita tuh pasti butuh yang namanya rame, Iya. butuh yang namanya hype gitu, butuh yang namanya party gitu ya. Kalau dalam bahasa Jaksel gitu ya, party. Nah, kita tuh ada kita bahkan di GPHP itu kita futsal, kita camping, kita hiking gitu ke gunung-gunung, dan itu kita sah-sah saja, asik-asik aja gitu. Tapi dengan syarat kita tidak meninggalkan ibadah, karena semua kegiatan itu kita bisa masukkan menjadi ibadah kalau karena Allah juga kan. Nah, teman-teman juga gitu. Yang tadi masuk rohis nih. Terus dengan masuk rohis itu tadi Kang Ahmad contohnya ya coba-coba gitu. Siapa tahu nanti tergila-gila gitu. Nah, kan sekarang udah tergila-gila dengan rohis gitu ya, apalagi ketuanya the best gitu. Ditemani dengan Kang Andre juga gitu ya. Nah, teman-teman Riang Rohis, program ke depan setelah Smart Train ini apa? Udah sempat ini ada rencana bukber sama alumni ya. Kang Haji yang ada di sana ya. Iya. Alumni. Terus apa lagi? Terus banyak sih, cuman nggak terpikir gitu, cuman ada di catatan. Ada di catatan gitu, tapi sudah ada gitu ya. Ya udah tersusun. Oke. Terakhir nih dari saya, pesan dan kesan teman-teman untuk generasi pemuda sekarang sama anak-anak Nepur sekarang, angkatan sekarang nih. Dari Ya siapa tahu untuk angkatan ke depan lagi gitu ya. Maksudnya silakan pesan kesannya gitu untuk pemuda, untuk anak Nepur juga nih. Iya. Kan Nepur Pride ya. ya Iya. dari Kakak dulu mungkin. Ya boleh dari Kang Arya dulu boleh. Pesan dan kesan saya mungkin kedepannya lebih baik untuk pemuda. Ya. Kalau bisa semoga aja dijauhi dari hal-hal yang buruk lah gitu, hal-hal yang negatif. Ya. Untuk kesan sih apa ya, susah untuk ngejelasinnya. Bisa. Iya. Mungkin niat tuh udah ada, mungkin cuma memang masih susah dikeluarkan gitu ya. Ya. Ada lagi mungkin? Nggak ada. Mungkin Nggak ada. Dari Kang Ahmad mungkin kesan dan pesannya untuk pemuda dan terusnya nih anak-anak generasi Nepur lah kita sebutnya gitu. Untuk pesan dari saya itu buat anak-anak muda zaman sekarang, mungkin hindari hal-hal yang berbau negatif, karena sekarang ada berita yang maraknya itu balapan liar dan juga narkoba, atau yang lagi sekarang itu tawuran yang asalnya cuman iseng-iseng doang pengen perang sarung. Iya, benar juga. Pakai karpet masjid gitu ya. Aduh. Sekarang jadi hindari aja hal yang negatif itu, terus dekati seperti datang ke masjid sebelum adzan subuh, mengaji Al-Quran atau ya hal-hal yang lain yang positif saja. Iya. Kalau kesan dari saya untuk pemuda-pemuda zaman sekarang itu, condongnya itu kalau kebagusnya bisa beradaptasi dengan media sosial, bisa menggunakan media sosialnya juga, jadi Ya, diharapkan untuk menggunakannya dengan hal-hal yang baik saja. ya, cakep itu. Lanjut ke Kang Ketua nih. Iya, nggak apa-apa. Keluarin aja. Ya, pesan dari saya sih, mending kalau misalnya terlalu berpikir ke arah negatif gitu kan, mending carilah dari negatif itu sebagai jadi berpikiran positif, jadi jadi anggaplah suatu celah yang buruk itu sebagai jadi contoh yang baik. Contohnya dari asalnya nih berpikir sebelum melakukan hal yang negatif tuh dipikir dulu, wah ini bagus nggak untuk kedepannya gitu kan. Iya. Jadi berpikir dulu sebelum melakukan suatu tindakan gitu. Oke, paham. Mungkin udah nggak ada yang disampaikan lagi. Oke. Mungkin teman-teman kita juga sudah memasuki waktu akhir, di mana mau buka juga ya, kita keroncongan, alhamdulillah. Sedikit pesan bahwa anak muda itu bisa tumbuh sendiri, namun akan lebih baik jika mereka tumbuh
dengan bimbingan orang tua dan lingkungannya. Saya M. Taufik Farid dan teman-teman dari Irman Epor mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.